Shalom umat pemenang. Mari kita sama-sama bersorak-sorai, bersuka cita masuk dalam hadiratnya. Tinggikan Allah kita yang hidup, Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan mau, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya, kekal mulia. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Bersorak nyatakan, Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak masyurkan, Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari semua jemaat Tuhan katakan, Kau Yesus batu penjuru. Amin. Dari mula keselamatanku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya, kekal mulia. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Bersorak nyatakan, Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak masyurkan, Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Bersorak nyatakan, Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak masyurkan, Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Yeah, yeah. Yesus, Yesus. Haleluya. Mari semua hamba pemenang, agungkan Dia. Agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Bersorak nyata
nyatakan Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang, bersorak masyurkan Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia, bersorak nyatakan, katakan Yesus, Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang, bersorak masyurkan Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemenangan buat Tuhan kita yang ajaib. Haleluya. Bapa, kami percaya Tuhan, dalam setiap musim kehidupan kami, Kau selalu ada buat kami ya Bapa. Janji-janji-Mu Tuhan, ya dan amin bagi kami. Thank you Jesus. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari semua jemaat Tuhan, angkat suaramu, katakan, tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku,
takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Engkau yang setia Tuhan, Engkau yang setia. Terima kasih, terima kasih buat kasih setiamu, buat kasih karuniamu Tuhan. Oh, penolongku, keselamatanku, gunung batuku Tuhan. Oh, hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Oh, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Oh, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Ya Bapa, walaupun 10.000 rebah di sisi kiri kami dan 10.000 sebelah kanan kami Tuhan, kami tidak akan goyah. Kami yakin dan percaya janji-Mu iya dan amin bagi kami, anak-anak-Mu yang percaya kepadamu dan mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu menyertai kami setiap hari. Bahkan kami sudah bisa melalui masa-masa pandemi ini ya Tuhan. Engkau selalu melindungi dan menjaga kami. Terima kasih Tuhan atas kekuatan dan kemampuan yang selalu baru yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih. Kami juga mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kau berikan seorang pemimpin bagi bangsa kami yang sehat, yang memiliki hati-Mu, yang penuh kasih dan perhatian kepada masyarakat Indonesia. Betapa beliau begitu memperhatikan ya Bapa, memastikan bahwa semua rakyatnya sehat. Terima kasih atas Pak Presiden kami Pak Joko Widodo dan juga wakilnya Pak Amin Ma'ruf. Terima kasih. Kami juga mengucap syukur kepada seluruh jajaran pemerintahannya Bapak, dari menteri, kabinet maupun anggota dewan semuanya Tuhan. Semuanya ini karena Engkau yang memilih. Biarlah di masa-masa mereka bertugas, mereka memiliki roh yang takut akan Tuhan dan semakin memperhatikan kesatuan dan juga kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhanku. Engkau memberikan suatu kesatuan unity
bagi Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan juga TNI Polri ya Tuhan. Mereka mau berbandengan tangan menjadi baris depan ya Bapa, untuk mengamankan dan mensejahterakan rakyat Indonesia, khususnya untuk menangani masalah COVID-19 ini. Terima kasih, biarlah Engkau menyertai keluarganya, selalu sehat senantiasa. Demikian juga dengan seluruh tim medis ya Bapa. Kami ucap syukur kepadamu, Kau memberikan kesehatan dan kekuatan yang sangat luar biasa, sehingga mereka bisa menyelesaikan tugas-tugas mereka dengan baik. Yang sakit sudah Kau sembuhkan Tuhan. Bahkan kami mengucap syukur kepadamu, sekarang rumah sakit sudah berkurang dari sakit COVID-19 semua karena anugerah-Mu Tuhan. Dan juga karena kepatuhan daripada masyarakat Indonesia, sehingga mereka mau dengar-dengaran akan pemerintah Indonesia, sehingga kesejahteraan terjadi bagi bangsa Indonesia. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kami undang Bapak Ibu untuk mempersiapkan, kita akan sama-sama deklarasikan persembahan. Kita mulai hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima usaha, pekerjaan, karir, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, penghasilan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Pelanggan lama dan baru Tuhan datangkan. Pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di surga. Menerima hadiah kejutan dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan. Diberikan anak bagi yang belum punya keturunan. Kami memiliki keluarga yang harmonis. Semua musuh penyakit dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Oh, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Oh, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Haleluya. Kami percaya Tuhan, dengan kuat kuasa firman-Mu Tuhan, kami aman berjalan bersama Engkau ya Bapa, mengarungi setiap perjalanan hidup kami Tuhan. Karena dengan hikmat marifat yang Kau berikan buat kami melalui kuasa firman-Mu ya Bapa, itu akan menuntun kami, itu menjadi terang jalan kami Tuhan. Sehingga apa yang kami lalui Tuhan, kami lalui bersama Engkau. Kami raih kemenangan demi kemenangan bersama Engkau Tuhan. Berbicara mulai hamba-Mu Tuhan saat ini ya Bapa, agar kami dipenuhi selalu oleh kuasa kasih firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup, buat setiap jemaat Tuhan yang siap untuk menerima berkat Tuhan melalui firman-Nya, mari sama-sama katakan, Amin. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Dimanapun Anda berada menyaksikan ibadah online ini, saya berharap Anda semua dalam keadaan sehat, tetap bersemangat dan siap untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum penyampaian firman Tuhan hari ini, mari kita hampiri Tuhan
dalam doa dan kita berdoa bersama-sama. Terpujilah Allah Bapa yang penuh kasih yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk hari baru yang Kau berikan buat kami. Terima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kami. Dan saat ini, bila sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, Tuhan urapilah kami semua, bukalah mata rohani kami, dan penuhi kami semua di tempat di mana kami berada dengan roh-Mu yang hidup. Dan juga urapilah hamba-Mu ini yang terbatas, agar hamba-Mu ini bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan hikmat-Mu, dengan perkataan-perkataan daripada-Mu, dengan bahasa dan kata-kata yang mudah dimengerti. Sehingga bukan hanya sekedar informasi ataupun berita yang kami terima, melainkan sebuah pewahyuan kebenaran firman Tuhan yang sanggup merubah arah kehidupan kami, sehingga transformasi terjadi dan kami semakin serupa dengan gambar-Mu. Kami siap untuk menyambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, sudah hampir 1,5 tahun kita mengalami pandemi COVID-19 yang hari-hari ini semakin meluas dan meningkat penyebarannya. Dan sudah lebih dari 210 juta orang di seluruh dunia terkena dampak akibat virus COVID-19 ini. Ada yang tertolong, ada yang tidak. Dan bahkan saya sendiri, puji Tuhan, baru saja sembuh dari akibat sakit COVID-19 ini. Dan saudara, saya mau katakan bahwa sakit ini adalah berbahaya. Sakit ini sungguh berat, tidak mengenakan sama sekali, dan sungguh-sungguh sangat berbahaya. Namun dari semua pengalaman sakit yang saya alami, membuat saya semakin mengenal siapa Tuhan saya. Dia adalah maestro pembuat mujizat. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Nah saudaraku, di dalam kehidupan ini ada begitu banyak badai dan gelombang yang kita hadapi dan lewati. Bahkan Alkitab juga mencatat bahwa murid-murid Yesus pun harus menghadapi badai dan gelombang di dalam kehidupan mereka. Bahkan sekalipun ketika mereka berada bersama-sama dengan Tuhan Yesus sendiri. Karena itu, khotbah saya hari ini saya beri judul, Lewati Badai, Hadapi Gelombang, dan Aku Semakin Mengenalmu. Dan mari saya ajak saudara semua, kita buka Alkitab kita dan kita baca bersama-sama dari kitab Injil Markus 4 ayat 35 sampai 41 tentang angin ribut diredakan. Mari kita baca bersama-sama. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Dan pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun dan menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Dan mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saudara, mungkin saudara pernah mendengar khotbah dengan ayat ini berkali-kali. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan rema firman Tuhan yang berbeda agar kita semakin mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Dia adalah Allah pembuat mujizat, Dia adalah Allah yang maha kuasa, dan sekaligus Dia adalah Allah yang maha pengasih. Dan kita lihat bagaimana Tuhan Yesus mau membentuk karakter saya dan saudara melalui pembentukan karakter murid-muridnya ketika mereka menghadapi badai. Dan saya mulai dengan bagaimana sikap kita ketika menghadapi badai di dalam kehidupan ini. Baik badai itu di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, di dalam keuangan, di dalam kesehatan, ataupun badai-badai lainnya yang harus kita hadapi dan lewati. Dan umumnya ketika kita menghadapi badai, seringkali kita dikuatkan dengan perkataan-perkataan seperti ini.
Jangan takut, karena Tuhan akan menundukkan badai itu di dalam diri kita. Apapun yang kita hadapi, jangan takut bahwa Tuhan sanggup untuk mengubah badai itu menjadi angin yang teduh. Tidak salah dengan semuanya itu, tetapi saya ingin saudara melihat bahwa kisah pada perikop ini bukan hanya sekedar bahwa Tuhan Yesus itu meneduhkan badai itu di dalam kehidupan murid-muridnya. Sebab hal ini bukan sesuatu yang ingin saya katakan seperti ini. Bahwa Tuhan itu bukan penolong yang setiap saat menunggu panggilan kita untuk minta tolong. Dia bukan Allah yang menunggu, tapi dia adalah Allah yang bekerja sekaligus berencana di dalam hidup kita. Tuhan itu bukan seperti seorang dokter yang menunggu kapan kita sakit, lalu kita datang pada dia dan kita berkata, "Dok, saya sakit, tolong sembuhkan." Saudara-saudara, Tuhan tidak seperti itu. Kalau saudara percaya bahwa hidup saudara ada di dalam tangan Tuhan, maka segala yang terjadi di dalam hidup kita ada di dalam rencana Tuhan, ada di dalam kendali Tuhan, sekalipun kita harus melewati badai. Dan kisah ini dimulai setelah Yesus melakukan berbagai pelayanan di Kapernaum. Kemudian pada waktu petang, Yesus dan murid-muridnya berangkat berlayar dari Kapernaum, mereka menuju Gerasa yang berjarak kurang lebih 12 km dari tempat itu, dan mereka berlayar melalui Danau Galilea. Dan dalam pelayaran di Danau Galilea ini, mereka diterjang badai taufan yang sangat dahsyat. Nah, ada baiknya kita memahami terlebih dahulu situasi dan kondisi di dalam kisah ini, dan saya ingin mulai dulu dengan suatu pertanyaan yang besar. Pertanyaannya adalah, mengapa murid-murid Yesus ini sampai mengalami badai taufan di dalam kehidupan mereka? Saudara, badai itu sesuatu yang buruk yang tidak kita kehendaki. Dan saudara, biasanya kita berpikir begini, jika ada sesuatu yang jelek, jika ada sesuatu yang buruk terjadi dalam hidup kita, biasanya kita berkata, ini pasti ada yang salah, ini pasti ada dosa di dalam kehidupan kita, ini pasti ada sesuatu hal yang tidak berkenan, sehingga sesuatu yang jelek itu terjadi di dalam hidup kita. Saudaraku, itu bisa terjadi demikian, tapi juga tidak selalu demikian. Dan saudaraku, kalau kita lihat di dalam kisah ini, bagaimana murid-murid itu bisa masuk ke dalam badai taufan di tengah-tengah Danau Galilea yang cukup luas dan dalam itu. Dan sebelumnya, saudara-saudara tentunya masih ingat bahwa Tuhan Yesus mempunyai 12 orang murid. Dan 4 orang murid diantaranya adalah nelayan-nelayan yang sangat handal dan berpengalaman. Mereka itu adalah Andreas, Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Jadi ada 4 orang dari murid-murid Tuhan Yesus yang sudah begitu berpengalaman sebagai nelayan, dan juga mereka tinggal di Kapernaum di dekat Danau Galilea ini. Jadi mereka sudah kenal betul, mereka sudah hafal betul sifat-sifat dan perilaku alam dari Danau Galilea itu. Dan mereka itu semua satu perahu dengan Tuhan Yesus. Dan jika saudara mengerti tentang ilmu perdanauan ataupun ilmu kelautan, biasanya kita tahu kalau malam hari ombak di danau itu lebih besar daripada di siang hari. Jadi kalau murid-murid Tuhan itu ditanya pada hari itu, kenapa kamu mau menyeberang pada waktu hari telah petang? Kenapa kamu mau menyeberang pada waktu hari telah menjelang malam? Dan saya yakin mereka akan menjawab, kami ini sebenarnya tidak ingin menyeberang. Karena kami tahu kalau ombak di danau itu pasti lebih kencang di malam hari daripada di siang hari. Dan resiko berlayar pasti lebih besar pada waktu malam hari ini. Tetapi pertanyaan selanjutnya adalah, kenapa mereka tetap menyeberang meskipun hari telah malam? Dan kalau saudara perhatikan dan baca perikop di atas, hal itu adalah karena Tuhan Yesus yang menyuruh mereka menyeberang. Jadi saudara, murid-murid itu masuk ke dalam badai taufan itu karena ketaatan mereka kepada Tuhan Yesus. Nah, bukankah kita sama seperti murid-murid Tuhan yang kadang-kala kita berpikir, kok Tuhan Yesus sengaja membawa saya masuk ke dalam badai kehidupan, padahal saya sudah taat kepadanya. Kok saya mengalami badai sakit, saya mengalami badai kerugian, padahal saya sudah taat kepadanya. Dan saya ingin katakan kepada saudara, supaya kita mengerti dan saudara tidak kecewa dengan Tuhan,
Kalau saudara berkata, Tuhan, saya ini kan sudah taat, saya ini sudah sungguh-sungguh dan setia kepadamu, tapi kenapa hidup saya bukannya makin diberkati, hidup saya bukannya makin lancar, tapi hidup saya malah masuk dalam badai dan malah kelihatannya tambah susah. Dan saya beritahu kepada saudara, murid-murid itu pun mengalami hal yang sama. Murid-murid itu mengalami hal yang demikian. Ketika mereka taat kepada Tuhan, justru mereka masuk dalam badai. Tapi saudaraku, saya tidak mau berhenti di sini. Saya akan membawa saudara semua maju satu langkah lagi agar kita semakin mengerti kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Dan untuk itu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah saudara yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah yang Maha Tahu sekalipun Dia turun menjadi manusia? Saudara yang yakin dan percaya, saudara boleh angkat tangan di tempat di mana saudara berada. Dan saya percaya bahwa saudara semua yakin dan percaya. Dan pertanyaan saya yang kedua adalah, apakah saudara yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus tahu bahwa sebentar lagi kalau mereka menyeberang di danau itu akan ada badai tofan dan ombak besar yang akan terjadi? Siapa di antara saudara yang tahu dan yakin bahwa Tuhan Yesus pasti tahu? Wah, ternyata saudara semua yakin ya bahwa Tuhan Yesus pasti tahu akan ada badai yang besar, akan ada ombak yang besar yang akan datang ketika mereka menyeberang. Karena Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Dan pertanyaan yang ketiga adalah, kesimpulannya dari semua ini apa? Saudara, kesimpulannya ini akan mengagetkan kita semua. Bahwa Tuhan Yesus sengaja membawa mereka masuk ke dalam badai. Dan saya mau kasih kesimpulan yang lebih jelas lagi. Adalah rencana Tuhan memasukkan murid-muridnya ke dalam badai. Kalau saudara yang tadi percaya, kalau saudara yang tadi setuju, saudara harusnya setuju dengan kesimpulan saya ini. Bahwa murid-murid masuk ke dalam badai sebagai rencana Tuhan dan karena ketaatan mereka kepada Tuhan. Amin. Dan saya mau tanya lagi kepada saudara, kalau saudara tahu Tuhan Yesus seperti ini, apakah saudara masih mau percaya kepada Dia? Apakah saudara masih mau ikut Tuhan? Apakah saudara masih mau? Puji Tuhan, saudara semua masih mau ikut Tuhan. Dan saudara harus ingat ya, apa yang saudara katakan saat ini, bahwa saudara masih mau ikut Tuhan, meskipun Tuhan bawa saudara masuk dalam badai. Nah, saya akan lanjutkan dengan hal ini. Saudara, kita harus mulai melihat bahwa yang harus kita kejar di dalam mengikut Tuhan itu bukan kehidupan yang enak saja, itu bukan kehidupan yang nyaman, dan bukan kehidupan yang lancar-lancar saja, bukan kehidupan yang sukses terus, dan bukan kehidupan yang naik terus. Dan saudara, ternyata rencana Tuhan salah satunya adalah membawa kita melewati dan menghadapi badai. Itu Tuhan sengaja. Itu ada di dalam rencananya Tuhan. Dan sekarang pertanyaan berikutnya adalah, kenapa kok Tuhan sampai sengaja membawa murid-murid itu masuk ke dalam badai? Untuk kita memahami pertanyaan ini, kita perlu belajar dua hal daripada Tuhan. Yang pertama, kita belajar bagaimana cara Tuhan bekerja. Yang kedua adalah kita belajar tentang tujuan Tuhan. Dan kita lihat yang pertama, bagaimana kita belajar cara Tuhan bekerja? Saudara, perhatikan bahwa cara Tuhan bekerja berbeda dengan pola pikir manusia, berbeda dengan pola pikir kita semua. Ya. Salah satu contohnya, kita lihat waktu Tuhan berkata kepada umat Israel pada saat mereka ada di dalam pembuangan di Babel. Tuhan mengatakan di dalam Yeremia 29 ayat 11, dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Tahukah saudara bahwa ayat ini dikatakan kepada siapa? Kepada orang-orang Yahudi yang ada di pembuangan. Mereka lagi dibuang di negara Babel, sewaktu mereka menjadi masyarakat kelas 2 dan menjadi orang asing yang tertawan di situ. Dan di tempat pembuangan itu, di tempat mereka dihina, di tempat
di mana mereka kehilangan harga diri, dan di tempat di mana mereka benar-benar kehilangan semuanya, di situ Tuhan justru berkata kepada mereka, "Aku mempunyai rancangan damai sejahtera." Apakah ini bisa masuk akal, saudara? Saudara, ayat itu bukan diucapkan kepada orang Yahudi waktu dalam keadaan mereka baik, melainkan waktu mereka dalam keadaan buruk. Ayat ini dikatakan, waktu mereka ada di pembuangan, waktu mereka menjadi tawanan, tapi Tuhan berkata bahwa rancanganku itu baik. Itu sebabnya saudara, kita hanya bisa ikut Tuhan dengan iman. Kita tidak bisa ikut Tuhan dengan kita menganalisa cara Tuhan bekerja. Jadi saudaraku, untuk memahami kenapa kok Tuhan sampai sengaja membawa murid-murid itu masuk ke dalam badai, ternyata pikiran kita nggak sampai karena kita tidak bisa menganalisa cara Tuhan bekerja. Poin yang kedua yang kita mau pelajari adalah bagaimana kita belajar apa yang menjadi tujuan Tuhan di dalam hidup kita. Saudara, yang harus kita pegang dan kita percaya adalah tujuan daripada Tuhan. Dan tujuan daripada Tuhan itu adalah cerminan daripada hati Tuhan. Dan hati Tuhan itu adalah hati yang mengasihi kita, hati yang mengasihi saya dan saudara. Kita harus bisa melihat dan kita harus bisa percaya kepada hatinya Tuhan. Dan sesungguhnya hatinya Tuhan adalah hati yang mengasihi kita. Nah, saudara, oleh sebab itu, kalau kita percaya bahwa hatinya Tuhan itu mengasihi kita, maka rencana Tuhan membawa murid-murid itu masuk ke dalam badai Tofan, itu karena Tuhan punya tujuan yang baik atas mereka. Nah, kira-kira tujuannya apa, saudara? Dan tujuannya ternyata ada di dalam ayat terakhir yang tadi kita baca, yaitu ayat 41 yang berbunyi demikian. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saudara tahu siapa yang dimaksud dengan orang ini? Yakni Tuhan Yesus sendiri. Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Saudara mengerti ungkapan kata siapa gerangan? Kalimat itu ungkapan apa? Kalimat itu ungkapan bahwa mereka murid-murid Tuhan benar-benar tidak tahu. Mereka benar-benar bingung. Sehingga mereka berkata, siapa sih orang ini? Itu menunjukkan bahwa mereka tidak mengenal orang ini dan mereka belum mengenal Tuhan Yesus lebih mendalam. Saudaraku, hal yang mengagetkan ini terjadi pada murid-murid Tuhan yang bukan hanya ketemu Tuhan 1 minggu 1 kali 2 jam di gereja. Tapi mereka adalah orang-orang yang bersama dengan Tuhan 24 jam sehari. Mereka ikut dengan Tuhan setiap hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan mungkin sudah lebih dari 1 tahun. Mereka pastinya kenal Tuhan. Tapi hari itu mereka berkata, kami belum pernah tahu Tuhan yang seperti ini. Dengan kata lain, hari itu mereka menemukan pengenalan yang baru akan Tuhan. Mereka mendapatkan sesuatu yang baru. Ternyata Yesus ini, Yesus yang mereka ikuti selama ini, dia bukan hanya seorang guru, tapi dia adalah Tuhan atas alam semesta. Dan mereka menemukan itu setelah mereka melewati badai. Jadi tujuan Tuhan membawa murid-murid masuk ke dalam badai Tofan adalah membawa mereka kepada pengenalan yang baru akan Tuhan. Bukan pengenalan minggu lalu, bukan pengenalan bulan lalu, bahkan bukan pengenalan tahun yang lalu. Dan itulah tujuan Tuhan bagi kita semua. Melewati badai, membawa kita ke dalam pengenalan yang baru akan Tuhan. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, apakah itu menjadi tujuan saudara dan saya ikut Tuhan? Apakah tujuan kita ikut Tuhan adalah supaya kita kenal Tuhan lebih lagi? Dan inilah sesungguhnya tujuan kita mengikut Tuhan, supaya kita masuk ke dalam hubungan yang lebih dalam lagi, lebih dekat lagi dengan Tuhan. Mengapa saya katakan pengenalan akan Tuhan adalah sesuatu yang sangat penting? Sebab Mazmur 9 ayat 10 mengatakan, orang yang mengenal namamu percaya kepadamu. Ayat ini mengatakan, semakin kita mengenal, maka kita semakin percaya dan kita semakin beriman. Saudara, iman kita kepada Tuhan hanya sejauh dan sedalam pengenalan kita akan Tuhan. Iman kita kepada Tuhan tidak bisa lebih jauh dari pengenalan kita akan Tuhan. Oleh sebab itu, kenapa Tuhan ingin murid-muridnya kenal akan Dia lebih dalam? Sebab Dia ingin murid-muridnya bertumbuh di dalam iman mereka kepada Tuhan. Dan saudara, itulah rencana Tuhan yang baik.
Dan sekali lagi pertanyaan saya, adakah itu juga menjadi tujuan dan motivasi kita? Kalau tujuan dan motivasi kita ikut Tuhan supaya hidup kita enak terus, supaya hidup kita tidak melewati badai, supaya hidup kita tidak susah. Dan saya mau beritahu kepada saudara, kemungkinan besar kita akan kecewa dengan Tuhan. Sebab itu bukan rencana Tuhan atas hidup kita. Rencana Tuhan atas hidup saya dan saudara adalah memberikan kehidupan yang semakin mengenalnya. Dan tujuan Tuhan atas hidup kita adalah memberikan taraf iman yang lebih baik di dalam kehidupan kita. Dan saudara, dari semua kisah ini, saya ingin mengerti adalah rencana Tuhan membawa murid-murid masuk ke dalam badai, supaya lewat badai itu mereka mengenal Tuhan yang belum pernah mereka kenal sebelumnya. Dan kalau itu menjadi kerinduan saudara, maka saudara bisa punya keyakinan bahwa tidak ada kecelakaan, tidak ada kesusahan, tidak ada kerugian yang dirancangkan oleh Tuhan. Prosesnya mungkin seperti sebuah kecelakaan, seperti sesuatu kesusahan ataupun kerugian, tapi tujuannya tetap adalah baik, yaitu membawa kita semakin mengenal dan semakin dalam di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Haleluya. Itulah sebabnya di dalam surat Yakobus 1 ayat 2 dan 3 dikatakan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan kalau engkau jatuh dalam berbagai pencobaan, sebab engkau tahu ujian terhadap imanmu itu akan menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu menghasilkan buah yang matang sehingga engkau sempurna dan tidak berkekurangan suatu apapun. Dan saudara, tujuan Tuhan adalah membawa iman kita makin hari makin dewasa, makin matang di dalam Tuhan. Sehingga kita makin sempurna dan tidak berkekurangan suatu apapun. Tetapi semua ini hanya bisa terjadi waktu kita dibawa oleh Tuhan melewati badai. Sebab tujuan Tuhan membawa kita masuk ke dalam berbagai pencobaan bukan supaya kita semakin diberkati, tetapi supaya iman kita semakin kuat di dalam Dia. Dan pertanyaannya yang lebih sungguh-sungguh adalah, apa sih yang kita kejar di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen? Dan inilah kerinduan kita semua, bahwa Tuhan, aku ingin semakin mengenal-Mu, sehingga aku semakin percaya kepadamu. Dan melewati semua yang terjadi, aku tahu satu hal, bahwa badai ini memang berat, bahwa gelombang ini memang menyakitkan. Tapi aku tetap berkata bahwa Engkau Tuhan yang baik. Aku percaya setelah melewati badai ini, aku akan semakin mengenal Engkau tidak seperti sebelumnya. Dan aku akan menemukan sebuah dimensi yang baru dari pribadimu yang membuat aku semakin kagum dan aku semakin menyembah dan aku semakin percaya kepadamu. Dan saudara, kita lihat apa yang Tuhan Yesus lakukan sewaktu badai itu datang. Ketika badai itu datang, pastinya murid-murid berusaha lebih dulu dengan pengalaman mereka sebagai nelayan yang handal untuk mengatasi badai itu. Ada yang menurunkan jangkar, ada yang membuang air yang masuk dalam perahu ke danau, ada yang mengurangi muatan, ada yang mengatur layar, ada yang mengarahkan kapal agar haluan kapal itu berhadapan dengan arah datangnya badai dan sebagainya. Tapi akhirnya mereka semua menyerah. Dan akhirnya mereka mulai panik. Satu perahu panik semua. Kecuali satu orang, yaitu Tuhan Yesus. Dia tidur. Dan perhatikan saudara, dikatakan Tuhan Yesus tertidur di buritan. Buritan itu adalah bagian belakang kapal. Dia bukan pura-pura tidur, tapi dia benar-benar tidur di situ. Yesus tidur tentu karena dia kelelahan, karena sepanjang hari sebelumnya dia melayani, dan bahkan mungkin semalaman dia berdoa. Dia capai, akhirnya dia tidur. Dan murid-muridnya bangunkan dia dan berkata, Tuhan bangun, ini kita lagi kesulitan. Tuhan bangun, Engkau tidak peduli kalau kami binasa. Kemudian Tuhan Yesus bangun dan dikatakan dia bangun dan menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Dan saudara, kira-kira bagaimana sih gayanya Tuhan Yesus waktu menghardik angin dan danau itu? Apakah dia teriak-teriak seperti ini? Diam, tenang. Ternyata tidak, saudara. Dan setelah saya perhatikan, kata menghardik itu seperti perkataan seorang guru yang punya wibawa menenangkan murid-murid di kelas. Waktu suasana kelas lagi ribut, guru itu berkata, diam, tenang. Langsung satu kelas itu diam. Jadi dia tidak teriak-teriak. Dan hal ini
sesuai dengan ilmu perilaku, bahwa semakin tinggi wibawa seseorang, perkataannya akan semakin pendek, bicaranya akan semakin singkat, nadanya semakin rendah, tapi efeknya semakin besar. Dan Tuhan Yesus berkata, diam, tenang. Langsung saudaraku, angin dan air itu nurut. Saudara-saudara, itu sebabnya murid-murid begitu takut, karena mereka belum pernah tahu bahwa yang mereka ikuti selama ini bukan hanya seorang guru yang pintar ngajar saja, tapi dia adalah Tuhan atas alam semesta. Dan murid-murid Tuhan baru tahu hari itu dan berkata, aduh gawat nih, kita baru saja tadi goyang-goyang badannya Tuhan, kita baru saja marah-marahi dia. Ternyata dia marah sama danau, sebentar saja danau pun tenang. Dan saudara, itulah Tuhan kita. Dia menunjukkan wibawanya, dia menunjukkan otoritasnya. Tahukah saudara bahwa angin itu punya power, punya kekuatan yang luar biasa. Dan kalau saudara nonton di TV ataupun di YouTube, tapi jangan sekarang ini ya, saudara bisa lihat bagaimana angin tofan itu bisa menghancurkan rumah yang terbuat dari bata ataupun beton sekalipun. Dan kekuatan angin itu sungguh luar biasa. Dan saudara, ternyata kekuatan air juga tidak kalah luar biasa. Tidak usah jauh-jauh. Kita perhatikan waktu terjadi tsunami, kita bisa tahu bagaimana rumah yang besar, mobil yang gede disapu oleh air. Jadi air dan angin itu punya power yang luar biasa, punya kekuatan yang luar biasa. Tapi ajaibnya, waktu Tuhan Yesus, sang super power itu berkata, diam dan tenang. Air dan angin yang punya power besar pun itu nurut, diam dan tenang. Wow, betapa dahsyatnya Tuhan kita. Mari kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Dan sekarang saya ingin bertanya di dalam diri kita masing-masing. Kalau angin dan danau itu taat kepada Tuhan, sesuatu yang begitu besar kekuatannya taat kepada Tuhan, mengapa saudara dan saya yang tidak lebih besar kekuatannya daripada air dan angin itu tidak taat kepada Tuhan? Mengapa saudara dan saya ingin ngatur Tuhan? Kenapa saudara dan saya menuntut Tuhan? Ingin Tuhan harus lakukan sesuatu seperti yang kita mau. Saudara, bukan Tuhan yang mentaati kita, melainkan kitalah yang harus mentaati Tuhan. Dan ayat 41 firman Tuhan berkata, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saudara, murid-murid itu menjadi begitu ketakutan. Perhatikan, kita lihat di dalam kisah ini, kita menemukan ada dua kata takut. Yang pertama ada di dalam ayat 40, yang kedua ada di dalam ayat 41. Dua kali ada ketakutan yang terjadi pada murid-murid. Yang pertama, mereka takut kepada ombak dan taifun. Yang kedua, mereka takut kepada Tuhan. Nah, saudara, apa yang bisa kita pelajari dari pengertian kata takut pada hari ini? Kita sering berkata, jangan takut, Tuhan akan menolong hidupmu. Apapun persoalan yang kita hadapi, jangan takut, ada Tuhan. Ini tidak salah, ini betul. Kalau ada Tuhan, kita tidak perlu takut. Tapi permasalahannya adalah, bagaimana Tuhan melenyapkan ketakutan itu di dalam diri kita? Apapun yang saudara takuti, Tuhan ingin lenyapkan dalam diri kita. Tetapi bagaimana sih caranya Tuhan melenyapkan ketakutan itu di dalam diri kita? Perhatikan ya saudara, caranya adalah dengan menggantikan ketakutan di dalam diri kita dengan ketakutan yang lain, yaitu takut akan Tuhan. Saudara-saudara, sikap takut akan Tuhan itulah yang membuat kita tidak takut kepada yang lain. Sebab kita punya Allah yang maha kuasa, yang maha besar, dan kita kenal Dia sungguh-sungguh. Sikap takut akan Tuhan adalah sikap di mana kita punya kegentaran karena kemahakuasaan dan kebesaran Tuhan. Itulah sesungguhnya yang akan memberikan kepada kita keyakinan bahwa Tuhan kita lebih besar daripada segala sesuatu yang lain. Dan itu akan menyiapkan ketakutan terhadap yang lain di dalam diri kita. Saudara, miliki satu ketakutan saja di dalam diri kita, yaitu takut akan Tuhan. Dan semua yang lain tidak perlu kita takuti. Sebab semua yang lain juga harus takut akan Tuhan kita. Haleluya. Dan takut akan Tuhan adalah saat di mana kita dilepaskan dari semua ketakutan yang lain. Dan waktu Tuhan tanya kepada murid-muridnya, mengapa kamu takut dan mengapa kamu tidak percaya? Saudara,
Kenapa Tuhan sampai menegur murid-muridnya seperti ini, di mana Tuhan berkata, kamu ini orang yang tidak percaya. Kenapa demikian? Karena apa yang dilakukan oleh murid-muridnya, mereka bangunkan Tuhan. Badannya Tuhan digoyang-goyang sambil mereka teriak dan berkata, Guru bangun, Guru bangun. Engkau tidak peduli kami akan binasa. Dan Tuhan berkata, waktu engkau berkata kepadaku, aku tidak peduli, itu berarti engkau sudah tidak percaya lagi kepadaku. Dan pertanyaannya adalah, kenapa murid-murid itu sampai tidak percaya bahwa Tuhan itu peduli? Kira-kira kenapa, saudara? Sebab murid-murid itu melihat ketika mereka semua satu perahu panik, Tuhan enak-enak tidur. Menurut pemikiran mereka, ini namanya orang yang enggak peduli. Dan saudara, murid-murid Tuhan berkata, engkau tidak peduli sebab mereka melihat Tuhan Yesus tertidur. Saudara, ini satu hal lagi yang kita ingin belajar pada hari ini. Selain pengenalan akan pribadi Tuhan, kita juga harus belajar tentang kita percaya kepada Tuhan dan kita mempercayai Tuhan apapun yang menjadi tindakan Tuhan. Kita selalu berkata, Tuhan, kalau engkau peduli kepadaku, lakukanlah sesuatu. Tetapi Tuhan berkata kepada murid-muridnya, engkau tidak percaya kepadaku, bahkan ketika aku sepertinya tertidur sekalipun, aku ini bukan tidak peduli. Yang aku ingin kau percaya kepadaku adalah engkau bukan percaya kepadaku ketika aku bikin mujizat, tetapi ketika aku tidak bikin mujizat sekalipun, engkau harus tetap percaya kepadaku. Itulah sebabnya Tuhan bertanya, kenapa kok engkau tidak percaya? Yang engkau harus pegang adalah bukan apa yang aku lakukan. Yang kau harus pegang adalah bahwa aku besertamu. Selama aku ada di dalam perahu itu, aku tidak akan tinggalkan kau dan kau harus percaya kepadaku. Dan itulah yang Tuhan inginkan dari murid-muridnya. Saudara, kita selalu ingin dan kita mau percaya kepada Tuhan yang bikin mujizat. Kita mau percaya kepada Tuhan yang melakukan perkara-perkara yang besar di dalam diri kita. Tetapi seringkali kita sulit mau percaya kepada Tuhan yang kelihatannya berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa. Dan Tuhan ingin hari ini kita percaya bahwa ketika Tuhan sepertinya tidak melakukan apa-apa sekalipun, bukan berarti dia lupa atau bukan berarti dia tidak perhatikan kita, tapi dia sedang menjalankan rencananya yang indah di dalam hidup saya dan saudara. Dan kadang-kadang rencana Tuhan itu sepertinya Tuhan berdiam diri, tapi Tuhan tidak pernah diam, Tuhan tidak pernah tertidur. Dia Allah yang senantiasa memperhatikan kehidupan kita. Dia Allah yang berkata, tidak ada selai rambut pun yang jatuh tanpa Bapa tahu. Itu artinya dia tahu keadaan saya dan saudara. Itu artinya Tuhan peduli pada saya dan saudara. Saudara, yang harus kita belajar, percaya waktu Tuhan lakukan sesuatu dan juga waktu Tuhan berdiam diri. Dan kita sering diajar, bangunkan Tuhan. Kita sering berteriak, bangunkan Tuhan. Dan saudara, kita harus belajar untuk kita percaya kepada Tuhan dan mempercayakan seluruh hidup kita kepada apa yang Tuhan mau kerjakan. Dan di dalam setiap badai, kita belajar untuk percaya kepada Tuhan. Nah, saudara, salah satu orang yang belajar melalui peristiwa ini adalah Rasul Petrus. Kalau saudara baca di dalam Kisah Rasul 12 ayat 1 sampai 19, maka Rasul Petrus suatu kali ditangkap. Dia tahu besoknya dia akan dibunuh oleh Raja Herodes. Dan dia tahu bahwa dia akan mati dibunuh sebab rasul yang lain yaitu Rasul Yakobus sudah dibunuh oleh Raja Herodes beberapa hari sebelumnya. Dan malam hari itu Petrus ditaruh di dalam penjara terbelenggu dengan 2 rantai di antara 2 orang prajurit. Dan saudara tahu apa yang Petrus lakukan saat menghadapi badai kematian di dalam penjara itu? Dia berdoa? Tidak. Dia nyanyi? Enggak. Dia puasa? Tidak juga. Dia baca Alkitab? Enggak juga. Apa yang Rasul Petrus lakukan waktu malam di penjara dan dia tahu besoknya dia akan dibunuh? Kalau saudara perhatikan di dalam Kisah Rasul 12 ayat ke-6 ini, saudara akan mendapati sesuatu yang aneh sekali. Dikatakan bahwa Petrus tertidur. Saudara bisa bayangkan enggak? Besok dia tahu dia akan dibunuh. Tapi malam itu dia tertidur. Dia tidak berkata, Tuhan kirimkan malaikatmu. Memang Tuhan pada akhirnya kirimkan malaikat, tapi Petrus tidak pernah berdoa, minta Tuhan kirimkan malaikat.
Apa yang Petrus belajar dari pengalaman sebelumnya? Dia belajar dari peristiwa angin ribut diredakan Tuhan di Danau Galilea, di mana Petrus mengalaminya pada waktu itu. Dan saat di penjara, Petrus berkata, "Aku berserah kepadamu Tuhan. Aku tahu bahwa Engkau menyertaiku. Di kiri dan kananku ada penjaga, ada pengawal Herodes, tapi aku tahu di atas itu ada Tuhan." Petrus percaya bahwa Tuhan pasti besertanya. Kemudian Petrus tidur, hatinya tenang. Dan malam itu juga Tuhan mengirimkan malaikat-malaikatnya untuk membebaskan Petrus dari penjara, karena dia adalah Allah yang peduli. Melalui peristiwa ini, kita akan terus ingat dan berkata, "Tuhan, bahwa aku semakin mengenalmu, sehingga menghadapi badai apapun, aku tetap bisa tidur. Karena aku tahu bahwa Engkau bekerja walaupun aku enggak melihat dan aku tidak mengerti caramu bekerja." Dan bagian paling akhir Tuhan berkata, "Mengapa engkau tidak percaya kepadaku waktu engkau berkata, Tuhan, Engkau tidak peduli kami binasa?" Dan sebelumnya, saudara-saudara, kita perlu mengerti dulu makna dari kata binasa. Kata binasa berarti kematian yang kekal. Dan saudara, kalau Allah Bapa memberikan Yesus anak yang tunggal supaya kita tidak binasa, tidak mungkin dia tidak peduli di dalam kehidupan kita. Karena itu, kalau ada di antara saudara yang hari ini mengalami pergumulan, mengalami permasalahan, dan saudara berkata, "Tuhan, aku ini sudah berdoa, aku sudah berpuasa, dan aku sudah lakukan semuanya supaya Engkau lakukan sesuatu, dan ternyata Engkau tidak lakukan sesuatu." Nah, saudara mungkin bertanya, "Tuhan, apakah Engkau peduli?" Dan saudara, saya ingin katakan dan pastikan bahwa Tuhan senantiasa peduli atas hidupmu. Tapi kalau saudara bertanya, bagaimana Bapak tahu Tuhan itu peduli? Dengar baik-baik saudara. Kalau saudara ingin tahu bukti paling nyata kalau Tuhan itu peduli, pandanglah salib Kristus, ingatlah akan kematian Kristus. Dan bila sebentar lagi kita akan terima roti dan anggur di dalam perjamuan kudus, ada sesuatu makna yang tersirat waktu kita terima tubuh dan darah Kristus. Perhatikan saudara, di dalam perjamuan kudus ini kita senantiasa diingatkan bahwa Tuhan berkata, "Lakukanlah ini untuk mengingat akan aku bahwa aku sudah menyerahkan tubuhku dan darahku supaya engkau tidak binasa." Waktu saudara terima tubuh dan darah Yesus, itu artinya bahwa Tuhan sudah peduli dengan taufan yang paling besar yang melanda hidupmu, yaitu taufan kematian kekal. Karenanya Tuhan sudah memberikan keselamatan kekal bagimu. Itu tandanya dia peduli akan kita. Itu artinya dia mengasihi saya dan saudara. Karena itu saudara, pandanglah salib Kristus. Sehingga waktu badai itu datang, waktu gelombang itu menerjang, kita tetap berkata, "Tuhan, di masa-masa sukar ini aku tahu bahwa Engkau tetap peduli, sebab Engkau sudah peduli akan keselamatan jiwaku yang kekal." Kalau Tuhan sudah peduli akan keselamatan kita yang kekal, tentunya dia akan peduli dengan perkara-perkara lain yang lebih rendah daripada itu. Amin. Dia adalah Allah yang peduli. Walau kita tidak mengerti jalan pikiran Tuhan, tetapi tetaplah percaya bahwa hatinya Tuhan adalah hati yang mengasihi kita, bahwa dia adalah Allah yang peduli, dia adalah yang mengasihi saya dan saudara. Saudara tidak perlu bangunkan Tuhan, dan perhatikan Mazmur 121 yang berkata, "Penjaga Israel tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur." Kalau dia nggak pernah tertidur dan terlelap, buat apa membangunkan Tuhan? Sebab dia Allah yang peduli. Dia Allah yang mengasihi kita semua. Pandang salib Yesus, maka saudara akan tahu dan saudara tidak perlu berkeluh kesah lagi dan saudara bisa tetap percaya. Amin. Dan Tuhan cuma minta satu hal ini supaya saudara bisa percaya dan Tuhan akan menyatakan kebesarannya supaya mulai hari ini saudara hanya takut akan Dia. Dan semua yang lain tidak perlu saudara takuti, karena semua yang lain juga takut akan Dia. Dan saudara akan melihat kemahakuasaannya di dalam kehidupanmu. Dan saudara boleh tahu bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkanmu di dalam perahu hidupmu sendirian. Dia selalu ada di dalam perahu kehidupanmu. Dia senantiasa memelihara dan menjagamu. Selama Tuhan besertamu, saudara pasti selamat, sebab Tuhan Yesuslah juru selamatmu. Amin. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat dan tuntunan di dalam hidup saudara.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, jemaat terkasih. Ini saatnya kita perjamuan kudus. Siapkan roti dan anggurmu. Oh, haleluya. Thank you, Jesus. Kurabashikara, bakasyukurupo syakaraba. Irabah, mari angkat roti dan anggurmu. Karabasyakarabaya syadara. Ikuti doa saya. Bapa Sorgawi, karena begitu besar kasih-Mu kepadaku, sehingga Engkau telah mengaruniakan Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus. Thank you Jesus. Disalibkan untuk menebus dosaku. Sekarang saya mau bersekutu dengan tubuh Yesus dan dengan darah Yesus. Thank you Jesus. Kurabada-pada pasyadara. Mengingat kematian Kristus bagiku. Untuk memberitakan kematian Kristus sampai Ia datang lagi. Haleluya. Kurabaya syadara. Dan untuk meneguhkan persekutuanku dengan tubuh Kristus. Haleluya. Kurabada pasyadakaraba. Mari jemaat Tuhan. Setiap kita bersyukur, katakan terima kasih Yesus. Tubuhmu yang sudah Engkau pecahkan bagiku. Terima kasih. Aku bersyukur. Terima kasih buat darah Yesus yang telah dicurahkan bagiku. Katakan terima kasih buat darah Yesus. Haleluya. Koradabaya syadalabashika. Karya telah terbesar telah Engkau lakukan bagiku, Yesus. Engkau berikan nyawamu bagiku. Terima kasih Yesus. Kurabadabaya syadaralaba. Kurabaya syadaralabaya syada. Penebusanmu sempurna telah selesai bagiku. Ku bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Kurabasyakarada-papa. Kurababasyakaralabaya. Thank you Jesus. Imani puasa dalam persekutuan dengan tubuh Yesus dan dengan darah Yesus. Thank you Jesus. Bukankah roti yang atasnya kita bersyukur adalah persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus? Katakan amin. Bukankah cawan anggur yang atasnya kita bersyukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Katakan amin. Makanlah, minumlah. Dalam nama Yesus. Haleluya. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Mari saudara sembah Dia. Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Bahwasannya Tuh selamanya kasih setiamu. Terima kasih Tuhan. Kurabada-pada pasyekaralaba-laba. Urapapapapapa. Aku sudah mendengar firman-Mu. Dan aku siap menjadi pelaku firman-Mu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Bapak, aku berdoa buat jemaat Tuhan. Kurama, Engkau sangat mengasihi mereka. Engkau peduli dengan mereka. Haleluya, aku berdoa yang lemah jadi kuat. Yang sakit saat ini mengalami kesembuhan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Oragabasotokoropo. Yes Lord, yang putus asa. Dapatkan pengharapan yang baru. Mata kasanda. Ini yang selalu Tuhan katakan, jangan khawatir, jangan takut, andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Dia Tuhan yang dapat diandalkan. Aku berdoa, perlakukan jemaatmu dengan ajaib. Irabasyanda. Alami terobosan, alami kelepasan, alami mujizat, alami dalam nama Yesus. Orakasyanda karalaba. Urabasya karalaba. Urakasyanda karalaba. Terima kasih apa ya Bapak, terima kasih. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan bangkit berdiri. Pastikan saudara menjaga kesehatanmu dengan tetap mengikuti secara disiplin prokes COVID-19.
Yang kedua, pastikan setiap saudara aktif di dalam kerselmu. Saya dimuridkan, saya memuridkan. Inilah budaya gereja kita sebagai kampus, komunitas murid, pemimpin unggul sejati. Dan juga yang ketiga, pastikan saudara join, gabung, hadir dalam persekutuan doa fajar kita. Di hari Sabtu juga disertai dengan perjamuan kudus di jam 5 pagi. Oke. Mari angkat hatimu dengan penuh iman. Kedua tanganmu sebagai sebuah tindakan iman. Bahwa engkau percaya engkau sudah diberkati. Dan engkau mengkonfirmasi setiap berkat Tuhan atas hidupmu. Thank you Jesus. Terimalah semua berkat damai sejahtera dari Bapa Surgawi. Keselamatan dari Putra Tunggalnya Yesus Kristus. Terus alami kepenuhan Roh Kudus. Persekutuan yang manis, yang indah dengan rohnya yang selalu menyertai engkau. Sampai kepada Maranatha, Yesus datang menjemput kita gerejanya. Bahkan bersama-sama dengan dia. Untuk selama-lamanya. Semua berkat terbaik ini selalu menyertai hidup kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Katakan, amin.